Kalian harus mempunyai format pencarian yang baik. Berikut beberapa format pencarian yang bisa saya contohkan. Yang pertama, kalimat jurnal. Karena kita sedang mencari jurnal. Kemudian ditambahkan variabel atau objek yang sedang kita teliti. Di kelas sebelah lagi. Halo teman-teman, pejuang skripsi, semoga masih semangat untuk bisa segera menyelesaikan skripsi kalian agar cepat lulus dan cepat wisuda. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencari jurnal penelitian terdahulu. Mengapa penelitian terdahulu penting untuk skripsi? Karena dengan adanya peneliti terdahulu, kita memiliki referensi yang sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Untuk mencari jurnal penelitian terdahulu, kita bisa mencari dengan cara offline, di mana dengan datang ke perpustakaan. Baik itu perpustakaan kampus ataupun mungkin perpustakaan nasional. Selain itu, kita juga bisa mencarinya dengan mendatangi lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, yaitu adalah suatu lembaga yang memang menaungi jurnal-jurnal penelitian yang dilakukan oleh dosen. Kita juga bisa mencarinya secara online dengan mengunjungi website-website yang ada berikut ini. Dari situ kita bisa mendapatkan jurnal yang memang kita butuhkan dan sesuai dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Website tersebut menyediakan banyak jurnal-jurnal yang berskala nasional atau bahkan juga berskala internasional. Terlepas dari bagaimana kita mendapatkan jurnal penelitian terdahulu, ada poin penting yang perlu kalian ketahui untuk bisa mendapatkan jurnal penelitian terdahulu yang memang layak dan sesuai dengan penelitian yang akan teman-teman lakukan. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kita harus memastikan jurnal itu layak. Bagaimana kita bisa mengetahui jurnal yang layak? Jurnal yang layak itu pasti memiliki nama penerbit, ada volume dan edisi, tahun penerbit, EISSN atau PISSN, nama peneliti, dan info penerbit. Karena dengan data tersebut nantinya kita akan menggunakannya sebagai informasi kutipan, di mana informasi kutipan itu nanti selain kita masukkan dalam teks atau kalimat yang sedang kita kutip, informasi tersebut juga kita masukkan di daftar pustaka. Itulah mengapa kita harus mengetahui informasi-informasi tersebut agar kita bisa memastikan bahwa jurnal tersebut adalah jurnal yang layak untuk bisa kita jadikan referensi penelitian yang akan kita lakukan. Yang kedua, kita harus sesuaikan dengan pedoman kampus ataupun arahan dari dosen pembimbing kita. Pada beberapa perguruan tinggi ada yang memasukkan aturan dalam pedoman skripsi bahwa apabila ingin menggunakan jurnal penelitian terdahulu harus menggunakan terbitan yang terbaru, minimal 10 tahun terakhir. Atau bahkan ada juga yang mencantumkan bahwa harus menggunakan jurnal-jurnal tertentu seperti jurnal nasional ataupun juga jurnal internasional. Pada poin ini, teman-teman harus memastikan dan cek kembali pada buku pedoman skripsi. Ketentuan-ketentuan apa saja yang harus teman-teman penuhi saat akan mencari jurnal penelitian terdahulu. Karena setiap perguruan tinggi pasti memiliki kebijakan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi tersebut. Yang ketiga, kalian harus mempunyai format pencarian yang baik. Berikut beberapa format pencarian yang bisa saya contohkan. Yang pertama, kalimat jurnal. Karena kita sedang mencari jurnal. Kemudian ditambahkan variabel atau objek yang sedang kita teliti. Variabel atau objek di sini adalah contohnya seperti sistem informasi akuntansi atau mungkin marketing dan lain sebagainya. Jadi objek yang akan kita teliti atau variabel yang akan kita gunakan untuk penelitian ini.
Dan yang terakhir adalah tahun, di mana mungkin ini dibutuhkan saat kita ingin mencari penelitian-penelitian pada tahun-tahun tertentu. Yang kedua, sama halnya dengan format yang pertama, cuman untuk format kedua ini kita tambahkan subjek. Subjek di sini adalah lokasi atau informan atau sumber informasi yang akan memberikan kita data yang akan kita teliti. Yang ketiga, sama halnya dengan format yang pertama dan yang kedua, cuman kali ini format yang ketiga kita menambahkan jurusan, di mana jurusan dimaksud adalah jurusan kalian masing-masing. Karena dengan menambahkan jurusan, kita bisa mendapatkan jurnal yang memang dibuat oleh peneliti yang memang jurusannya sama dengan kita. Itulah format-format contoh dan poin penting untuk mencari penelitian terdahulu yang memang bisa saya sharingkan kepada teman-teman semua. Apabila dari teman-teman ada yang ingin sharing atau mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang seputar skripsi, silakan bisa berdiskusi melalui komentar atau mungkin bisa berdiskusi langsung melalui Telegram yang sudah saya lampirkan pada deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Selalu bagikan video ini untuk teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi agar kita terus bisa saling berbagi, saling membantu satu sama lain. Sampai ketemu di video-video berikutnya.